Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada anak yang mengalami benturan pada bagian kepala. Nah, mungkin di sini ada bunda-bunda yang belum tahu gimana sih penanganannya, apa sih yang harus kita lakukan saat kita menemukan situasi atau menghadapi situasi anak yang mengalami benturan pada bagian kepala. Nah, benturan pada bagian kepala ini biasanya terjadi ketika anak sedang belajar berjalan, merangkak, atau terjadi pada anak yang sudah mulai besar, misalnya tersandung pada saat bermain atau jatuh dari tempat tidur atau jatuh dari sofa. Nah, benturan pada kepala ini dapat menyebabkan perlukaan pada kulit kepala dan cedera di dalam kepala. Nah, apabila kita menghadapi situasi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah perhatikan apakah anak mengalami benturan yang keras atau mengalami benturan yang hebat. Yang kedua, apakah anak mengalami perlukaan di bagian kepala? Kenapa kita harus memperhatikan apakah ada luka atau tidak? Karena luka yang terjadi pada kulit kepala itu akan menyebabkan perdarahan yang cukup banyak. Disebabkan karena kulit kepala kita itu memiliki banyak pembuluh darah yang lebih banyak dibandingkan di permukaan kulit yang lain. Nah, apabila dalam situasi ini sudah jelas kita harus segera membawa anak kita ke fasilitas kesehatan, ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk dibersihkan lukanya dan mendapatkan perawatan luka. Nah, selain untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih berat, dalam beberapa situasi perlu juga dilakukan tindakan penjahitan luka agar luka dapat menutup dengan sempurna. Nah, yang sering menjadi pertanyaan orang tua itu, kapan sih anak harus dibawa ke rumah sakit apabila tidak ada perlukaan di kulit kepala? Kapan anak harus dibawa ke rumah sakit? Nah, untuk anak di bawah usia 2 tahun, ini tentunya sangat sulit ya untuk diperiksa, untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan resikonya itu lebih besar, resiko cedera tulangnya itu lebih besar, sehingga beberapa ahli menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan yang bertujuan untuk memastikan ada tidaknya hal-hal yang berbahaya seperti perdarahan di dalam kepala. Ada lagi nih pertanyaan, apakah semua anak yang terbentur itu perlu dilakukan CT scan? Nah, ini enggak semua ya Bun, jadi ada beberapa pertimbangan berdasarkan kriteria indikasi benturan kepala yang melakukan CT scan. Ini dibagi menjadi resiko cedera kepala rendah, resiko cedera kepala sedang, dan resiko cedera kepala tinggi. Yang termasuk ke dalam resiko cedera ringan apabila anak jatuh dalam keadaan yang tidak terlalu tinggi, jatuhnya dari tempat yang tidak terlalu tinggi, lalu tidak ada gejala gangguan saraf seperti kejang dan gangguan gerak. Itu termasuk dalam resiko cedera kepala yang rendah. Jadi jatuhnya dari tempat yang tidak terlalu tinggi dan tidak ada gangguan saraf seperti kejang dan gangguan gerak. Yang kedua, resiko cedera kepala sedang. Ini disebut resiko cedera kepala sedang apabila benturan kepala pada anak itu keras dan terjatuh dari tempat yang tinggi. Lalu anak mual muntah lebih dari 4 kali dalam sehari dan adanya gangguan kesadaran, terjadi kehilangan kesadaran atau pingsan selama 1 menit, anak menjadi rewel, gelisah, dan ada benjolan besar. Itu masuk dalam kategori kriteria cedera kepala sedang. Nah, yang masuk cedera kepala tinggi disebut resiko cedera kepala tinggi apabila terjadi penurunan kesadaran, lebih dominan tidur yang tidak wajar, lalu gelisah, kelainan saraf, gerakan tidak simetris, adanya tulang yang patah, kejang, ubun-ubun menonjol, muntah lebih dari 6 kali dalam 6 jam pertama, kehilangan kesadaran setelah 1 menit dari terjatuh, itu termasuk dalam resiko cedera kepala tinggi. Nah, cedera kepala resiko rendah pada umumnya tidak memerlukan pemeriksaan CT scan. Namun untuk resiko cedera sedang dan tinggi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Tentunya ini pun dengan evaluasi dokter terlebih dahulu.
Bila didapatkan hematom atau benjolan pada kepala anak, sangat dianjurkan untuk dilakukan CT scan tanpa kontras. Nah, itu penanganan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Nah, untuk penanganan untuk anak di atas 2 tahun pun masih sulit dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu perlu observasi. Observasi ini bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di rumah apabila tersedia orang yang mampu melakukannya. Nah, observasi ini terutama dalam 24 jam pertama dengan pemantauan tingkat kesadaran, kejang, kelumpuhan, sakit kepala, dan muntah berulang. Nah, kapan sih anak di atas 2 tahun harus dibawa ke rumah sakit? Yaitu pada kondisi anak tidur terus dan tidak sadar, pada saat kondisi anak yang gelisah dan bingung, anak kejang, sakit kepala, anak muntah berulang, keluar darah dari telinga atau hidung, dan ubun-ubun menonjol. Nah, itu adalah kondisi-kondisi saat anak harus dibawa ke rumah sakit. Apabila tidak terdapat tanda-tanda itu, maka anak dalam kondisi baik, tinggal diberikan perawatan agar anak merasa nyaman. Jadi bunda-bunda nggak perlu khawatir lagi ya. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.